Nanti akan coba bajai gitu dari sekitar Jalan Fatmawati, nanti akan nanjak ke daerah Tembalang. Nah, selamat siang pemirsa Tribun. Jadi ini saya lagi kembali ke Bajai Auto ya. Hari ini saya akan ngajak pemirsa Tribun itu untuk naik bajai gitu. Nanti juga kita sedikit bahas tentang spesifikasi bajai. Karena ini lagi rame banget nih, roda 3 gitu. Bukan bajai yang 2 tak itu ya, tapi yang 4 tak ya. Seperti apa gitu keseruannya, nanti ikutin saya itu. Mau naik bajai lur, nanti akan coba bajai gitu dari sekitar Jalan Fatmawati, nanti akan nanjak ke daerah Tembalang. Nah ini saya sudah masuk di kabinnya, kabin bajai, dan nanti akan coba ke tanjakan, jalan-jalan tanjakan dan protokol di kota Semarang gitu. Kebetulan lagi jalan di tengah protokol ya, jalan protokol kota Semarang, kepadatan jalan kota Semarang. Kabinnya cukup lega, jadi kepala ini mungkin 1 jengkal ya. Terus di belakang juga ada bagasi lumayan untuk tempat barang. Yang jelas kepala langsung terlindungi, jadi nggak kayak naik sepeda motor ya, tidak ada penghalang gitu dari fabric kain. Di kabin belakang juga masih ada 1 jengkal seperti ini dari lutut saya, jadi bawahnya cukup lebar ya. Suspensi karena saya jadi penumpang ini ya, cukup lembut untuk ngayunnya. Jadi tadi ada beberapa jalan yang tidak rata gitu, juga nggak begitu kerasa. Beda dengan roda 3 yang niaga ya mungkin ya. Saya juga pernah naik gitu, shocknya keras banget. Tapi ini cukup lumayan lah. Jadi penumpang nggak merasa terlalu keras seperti ini. Nah, tepat di depan itu nanti kita akan ambil ke kiri. Nah, itu tanjakan ya, jadi cukup lumayan. Ada 2 tanjakan sebelum menuju ke wilayah Tembalang. Ini tanjakan yang pertama. Tanjakan Tanah Putih kalau orang Semarang ini nyebutnya. Mesinnya ada di belakang, jadi meraung karena ini di tanjakan. Bisa didengerin ya, walaupun noise sedikit karena ada angin. Gitu. Berapa speednya di tanjakan ini saya akan coba sorot ke speedometer. Nah, di depan sana itu tanjakannya sangat terkenal ya di kota Semarang. Itu adalah tanjakan Gombel, pemirsa. Nanti unit ini juga akan naik ke sana. Ini
masih lewat di tanjakan Gombel. Suaranya meraung gitu. Oh, mesinnya karena ada di bawah saya persis. Karena ada di posisi mesin ada di belakang. Pak, persenelang pinten, Pak? Kali. Oh. Pernah tanjakan lebih tinggi lagi, Pak, daripada ini? Di mana, Pak? Tapi kuat mesinnya juga ya? Kuat. Oh. Jadi melintas di ini tanjakan Gombel Kota Semarang di sini dimain di rasio 2. Ini cukup stabil gitu, kecepatan 30-40 lah. Nah, sudah sampai ke puncaknya ini tanjakan Gombel. Jadi yang arah ke ini adalah jalan Semarang Surakarta, Bang Gusa. Pak sinten Pak Asmine, Pak? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ini Pak Sugeng kemarin dari Blora. Nah, ini juga naik 3 jam katanya. Padahal saya kemarin juga bisa di sana lebih ya, hampir 4 jam naik mobil. Bensin 8 liter. Oh, bensin 8 liter. Mantap ya Pak ya. Mantap. Nah, jadi yang saya rasakan di sini AC-nya kan ini kan tanpa AC, jadi AC alami gitu. Oh, jadi keinget waktu naik mobil era 70-an itu ya, sharing dan segala macam, jadi harus dibuka. Tapi ini kan langsung AC-nya alami. Kalau jalan kayak gini ya tak begitu kerasa karena kan anginnya kan juga sirkulasinya masuk. Tapi ya kalau di traffic light ketika panas gitu ya cukup panas tapi sedikit deh. Wush. Nah, ini masuk ke gang-gang kecil gitu di pemukiman. Nah, ini masuk gitu. Oh, bisa masuk. Oh. Wow, ternyata sini juga sudah banyak. Oke. Iya, matur suwun Pak Sugeng. Setelah ini mungkin saya akan tanya ke mungkin manajemen ya. Sebenarnya baca gimana sih kalau di beberapa kota gitu? Ini kan kalau dari undang-undang juga masuknya adalah kendaraan roda 3. Terus SIM-nya bagaimana untuk drivernya, seperti itu tuh kadang banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, mungkin setelah ini saya akan tanya ke, karena yang ini yang menaungi adalah dari Max Ride. Mungkin nanti pemirsa akan saya ajak untuk bertanya langsung kepada pihak manajemen seperti itu. Kalau kita berbicara tentang salah satu peraturan Perpol ya, saya juga lupa Perpol berapa. Cuman kalau kita mengacu pada CC kita kan di bawah 250 cc, yang which is itu masih kalau kita mengacu pada SIM berdasarkan CC itu seharusnya SIM C gitu. Itu yang cuman karena memang ada sedikit kontradiksi karena memang di STNK kita itu disebutkan memang mobil penumpang roda 3 gitu. Tetapi sebenarnya di NJKB dan di SRUT di POM A atau di TPT kita yang keluar dari Dinas Perindustrian, kita itu kendaraan roda 3. Yang which is seharusnya kalau kita berbicara tentang hukum, ada fakta hukum yang menyebutkan kita itu mobil, tetapi ada fakta hukum lain yang menyebutkan bahwa kita itu kendaraan roda 3 gitu. Jadinya kalau ada satu fakta hukum tidak menghilangkan fakta hukum lainnya. Jadinya saat ini kita masih beroperasi dengan SIM C. Nah, kalau sebagai kendaraan wisata gitu kan beberapa kota juga sudah ada dan di beberapa pulau juga sudah ada seperti di Lombok. Di Semarang sendiri gimana? Adakah kerjasama dengan hotel dan segala macam? Ya, kalau saat ini kerjasama dengan hotel secara officially kita belum ada, tapi memang sudah ada beberapa hotel yang tertarik untuk beli bajanya kita dan kemudian dia akan usahakan itu. Maksudnya dalam artian ketika ada tamunya, dia akan pakai itu buat ngantar tamunya gitu, atau mungkin untuk distribusinya mengambil pakaian-pakaian kotornya di laundry gitu kan, terus nanti untuk dianterin lagi dan distribusi lain-lainnya lagi gitu. Sejauh ini kita juga masih berusaha untuk terus kita dengan bagian pariwisata untuk kita bisa kerjasama gitu.
Tapi beberapa driver-driver kita di lapangan itu ketika ada wisatawan yang datang, mau mancanegara atau bukan mancanegara, secara organik mereka pasti akan mengantar itu ke beberapa toko-toko oleh-oleh gitu. Jadi di sini teman-teman driver, teman-teman bajai juga support dengan beberapa toko-toko oleh-oleh yang biar kita bisa support satu sama lain gitu. UMKM kita lah gitu. Nah, ini adalah unitnya pemirsa. Jadi beberapa teknologi di sini tuh bisa dikatakan baru tapi tidak baru. Bingung toh. Nanti saya akan ajak pemirsa gitu lebih detail mengulas tentang kendaraan roda 3 ini yang dari India. Nah, terkenal bajai gitu. Katanya ada beberapa spesifikasi khusus seperti itu, rem tuh. Itu rem kelihatannya tromol biasa ya. Tapi kalau saya lihat ini adalah tromol heavy duty yang pakainya juga hidrolis. Benarkah seperti itu? Mampukah dia untuk menahan beratnya? Ini kan sekitar 300 kiloan lebih. Coba nanti langsung ke mungkin ke Max Auto ya, yang pemegang merek ini, merek bajai ini yang ada di Kota Semarang. Nanti saya akan ajak ke sana terus untuk tanya langsung seperti itu. Saya kembali ke dealernya bajai. Nanti kita ajak masuk gitu pemirsa. Tanya langsung spesifikasi yang saya janjikan tadi. Bagaimana sih spesifikasinya? Tadi sempat coba gitu nanjak, ya cukup mumpuni sih dengan powernya segitu 200 cc sih. Jadi coba saya ajak ke dalam. Nah, ini adalah unitnya tadi yang saya naikin, cuman ada beberapa warna gitu. Banyak banget ini di dealernya yang ada di Kota Semarang ya pemirsa. Ada juga yang pickup, terus sana ada yang assembling atau perakitan. Fiturnya seperti apa aja sih gitu kan. Ini yang unit baru, tadi saya sudah izin juga. Kemudinya seperti ini, mirip dengan kemudi bajai ya, bajai yang lama gitu. Dengan percepatannya di sini, ini kopling terus seperti Vespa sama sekali, netral 1 2 3 4. Tapi ini ada tuas untuk mundurnya. Pantum speedometer seperti ini, terus ada juga head unitnya kecil-kecilan seperti ini, pemirsa. Tuh ada apa nih? Radio USB, bisa nyetel musik. Ini Mas Fahmi. Ya, ya Fahmi dari After Sales Bajai. Mas, ini tuh bajai yang sekarang dengan yang dulu mungkin bentuknya sama, cuman kan teknologinya berbeda. Ya, yang betul. ini 4 tak seperti itu. Ya. Ada yang menarik Mas menurut saya. Itu sistem pengeremannya, meski tromol tapi hidrolis dan heavy duty. Ya, betul. Itu gimana Mas? Jadi kalau kita sistem pengeremannya bukan pakai seling atau kawat. Sistem pengeremannya kita pakainya fluida. Jadi pakai minyak rem, brake fluid, terus kita pakai tromolnya yang heavy duty. Jadi sebelah sini. Ya. Jadi pompanya kita pakai hidrolik ya. Oh iya. Remnya. Jadi di dalam. Oh, oke. Ini pakai tromol. Jadi tromol tersebut kan biasa dipakai kendaraan muatan besar kayak truk. Dia lebih heavy duty. Terus untuk beban muatan untuk saat pengeremannya lebih bagus. Oh, Mas ini tuh 200 cc berapa klep? 200 cc ada 2 klep, cuma klepnya diameternya agak besar, businya juga 2. Kita ada teknologi DTSI. Jadi dual twin spark injection. Perbandingannya berapa Mas kalau konsumsi BBM? Perbandingannya 1:25. 1:25. Liter untuk 25 km. Mas ini bobotnya berapa sih, bobot kotornya? Bobot kotornya sekitar 300 kilo kan? Ya, sekitar 780 kiloan. 700? Ya. Oh, bobot bersihnya yang 300? Ya, bobot bersih kalau muatan maksimalnya 300 Pak. Oh, tapi untuk nanjak saya tadi sempat coba kuat juga ya? Ya, untuk nanjak kuat. Karena kita untuk dari 1 silinder 2 busi, jadi untuk pembakarannya lebih maksimal, untuk tenaganya, powernya juga lebih oke. Oh, Mas ini berarti kalau tipe mesinnya itu ke torsi atau ke akselerasi? Tipe mesinnya kita ke torsi. Jadi kita ada 4 speed percepatan, lebih ke torsinya. Jadi untuk beban muatan berat atau beban tanjakan lebih oke. Untuk top speednya kita maksimal di 65 km/jam.
Dengan bobot yang bisa dibawa berapa mas tadi mas? Bobot maksimal 300 km. 300 kilogram. 300 kilogram ya. Tangki bensinnya berapa mas? Ini bensinnya kita 8 liter pak. 8 liter. Coba ditunjukkan mesinnya oleh Mas Fahmi di sini. Itu ada tuasnya ya mas? Bensin pak. Loh, mesinnya di belakang apa di depan mas? Ini di belakang pak. Di belakang ya. Ya. Oke. Jadi mesinnya ada di belakang. Oh, mas ini kalau dilihat hampir sama kayak mesinnya bajai Kut. Ya. Jadi mesinnya kita emang pabrikan dari Bajaj Auto. Untuk teknologinya kita pakai DTSI. Jadi businya kita dua dalam satu silinder. Terus kita ada oil coolernya juga pak. Oh. Jadi untuk mendinginkan olinya lebih maksimal. Jadi bisa irit bahan bakar. Terus untuk mencegah overheating juga. Mas ini sistem pengabutan apa mas sudah apa? Injeksi? Pengabutan kita masih konvensional karburator. Karburator. Ya. Oh, iya. Kalau power sendiri ini berapa sih mas? Power Di atas kertas berapa? Di atas kertas kita 7,8 kW pak. Oh, oke. Nah jadi ini pemirsa bentuknya dengan sistemnya masih konvensional, headnya ke atas. Shockbreakernya ada beberapa dengan ada sambungan tuh, join-joinnya. Pakai aki mobil 32 ampere. Oh ada. 12 watt 32 ampere. Nah ini yang unik. Di bagasinya ini Bagasinya. Pak, buat ban serep. Ban serepnya di depan itu. Di depan. Jadi ini buat kursi penumpang, kursi driver sebenarnya. Tapi Terus bisa kita buka di dalamnya ada ban serep Pak. Jadi kalau kita bocor atau kita juga jalan kemana ada ban serepnya nggak perlu cari tukang tambal ban. Iya. Mas ini akinya berapa volt mas berarti? Akinya 12 Berapa volt, ampere? Pak. Ampernya 32 ampere. Seperti mobil-mobil ya? Avanza, Xenia, Sigra, Valia. Ada radionya Pak, radio Ya. sama speakernya. Tadi juga sempat lihat itu ada head unit kecil-kecilan gitu Ada ya. unit kecil-kecilan Pak. Siap. Tapi ada speakernya juga kanan kiri. Oh Jadi ini. misal mau ini sebelah sini Pak. Iya. Ada hiburan sedikit-sedikit ya Ya, mas? betul Pak. Jadi untuk Boleh. penumpang juga bisa dengerin musik dari Bluetooth bisa, USB bisa, atau radio pun bisa. Mas terakhir mas ini mas, kalau untuk spare part gimana mas? Untuk spare part kita ready Pak. Semua spare part dari sistem engine, sistem kelistrikan, sistem pemindah tenaga, rata-rata spare part yang sering kita ganti kampas rem Pak. Karena spare part habis pakai yang fast moving dari spare part, olinya juga kita ada, terus dari kelistrikan kayak lampu-lampu kita ready semua di sini. Gitu. Bisa online kah atau harus ke sini? Kita sementara baru di sini Pak, Sini. belum kita online kan. Nah, seperti itu pemirsa Tribun. Jadi tadi saya sempat untuk naik keliling kota Semarang dan bertanya gitu bagaimana spesifikasi dan segala macamnya. Ternyata cukup unik dan walaupun saya terbiasa dengan motor lama dengan Vespa gitu kan, ini hampir sama, cuman ini 4 tak gitu. Dengan powernya cukup lumayan lah tadi, bawa beban dan nanjak gitu, masih mumpuni. Nah, di luar dari polemik atau permasalahan yang terjadi di kota Semarang dan beberapa kota gitu, bajai dan segala macamnya, tapi yang jelas seperti itulah kenyataannya. Dan saya juga sempat coba dan kembali ke pemirsa Tribun dan kembali ke masyarakat sendiri, mau milih ini atau mau milih transportasi yang lain. Jadi gitu dulu, terima kasih dan tetap pantengin terus channelnya Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.